Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya pagi hari ini kita sudah bangun dengan sehat, dengan segar, penuh sukacita, dalam kekuatan yang baru karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun berada pada pagi ini. Mari kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan menyenangkan hati Tuhan di sepanjang hari ini. Kita membaca Yohanes pasal 13 ayat 27 sampai 30 demikian. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apakah yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apakah maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Tetap mengasihi walau menyakiti. Saudara sekalian pendengar renungan pagi, selama kurang lebih 3 tahun, Tuhan Yesus melayani di dunia bersama murid-muridnya. Hidup bersama, mengalami suka duka bersama, makan bersama, tidur bersama, berdoa bersama, ngobrol bersama, melayani bersama. Namun ternyata murid-muridnya tetap tidak mengerti maksud pembicaraan Tuhan Yesus guru mereka. Mulai dari ia memberitahukan penderitaan yang akan dialaminya maupun peristiwa Yudas akan menyerahkannya. Demikian pula dengan Yudas, ia sama sekali tak mengubah keputusannya untuk menyerahkan gurunya kepada para imam dan ahli Taurat. Walaupun Tuhan Yesus telah memperingatkannya, karena ia tidak mengerti apa yang sesungguhnya dilakukannya terhadap gurunya. Saudara sekalian, dari sini kita belajar bahwa lamanya waktu hidup bersama-sama ternyata tidak menjamin kedekatan hubungan pribadi seseorang dengan yang lain. Walaupun terlibat di dalam kegiatan yang sama, tetapi ternyata dapat tidak seroh dan dapat tidak sejiwa. Apa yang Yudas telah dengar, lihat dan alami bersama gurunya tak mengubah hidupnya. Padahal Yesus sangat menghargai dan menghormati, bahkan ia memberi kepercayaan terhadap Yudas. Terbukti diberi kedudukan, karena itu ia layak duduk di sebelah kiri Yesus. Yudas adalah bendahara pemegang kas, dan Yudas duduk di tempat duduk utama di sebelah kiri Yesus, tempat yang paling dipercayai. Saudara sekalian, mengapa ini terjadi? Apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia? Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Jika Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, mengapa dia memberikan jabatan penting sebagai bendahara dan menaruh tempat duduk yang penting di sebelah kirinya? Satu hal yang sering kita gagal pahami adalah bahwa bacaan yang kita baca pada pagi ini sedang memberitahu kita bahwa Yesus sangat mengasihi dan mempercayai orang-orang berdosa seperti Yudas. Bagaimana ini mungkin? Yesus mengasihi pengkhianat. Yesus mengasihi orang yang akhirnya tidak selamat. Bukankah Yudas pasti akan binasa? Bagaimana mungkin orang yang akan binasa ini benar-benar dipercaya dan dikasihi oleh Yesus? Saudara sekalian, tetapi bacaan kita pada hari ini menjelaskan, bahkan ketika Yesus memberikan roti kepada Yudas sebelum mengkhianatinya, Yesus memberi penjelasan bahwa sang pengkhianat itu akan menerima roti darinya. Sang pengkhianat itu akan makan dari dia. Para murid tetap tidak menyangka, seolah-olah tak mungkin, sebab semua tahu Yesus sangat mengasihi Yudas. Seluruh kebobrokan Yudas barulah terbongkar belakangan. Tetapi pada waktu itu tidak ada yang menyangka bahwa Yudas adalah seorang licik yang penuh dengan tipu daya, munafik, dan penuh kejahatan. Kejahatannya tersembunyi yang materialistis parah. Ia begitu pandai menyembunyikan perangainya yang asli, bahwa ia mengikuti Yesus dengan maksud yang terselubung, bukan karena belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang. Apapun ia rela lakukan demi kecintaannya terhadap materi dan jabatannya.
Teman-teman Yudas Iskariot pun pasti tidak pernah menyangka kalau si pengkhianat itu ada di antara mereka. Itulah sebabnya mereka berusaha menanyakan kepada Tuhan Yesus. Yudas telah merencanakan semuanya ini dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi apakah Yesus tertipu? Tidak. Injil Yohanes telah memberikan penjelasan di bagian sebelumnya, Yohanes 6 ayat 70, pasal 13 ayat 11 dan 21, bahwa Yesus mengetahui sejak awal bahwa Yudas adalah pengkhianat. Jika demikian, apakah posisi bendahara dan juga posisi duduk di Yudas itu di tempat utama bentuk kepura-puraan Yesus? Dia pura-pura mengasihi dan menganggap Yudas penting? Tentu saja tidak. Di sini kita sangat sulit memahami kasih Yesus Kristus. Saudara sekalian, pertanyaan saya adalah apakah ada orang-orang yang Tuhan kasihi tetap tidak selamat? Ada. Sebab faktanya bahwa Yesus tidak pernah membeda-bedakan manusia. Ia mengasihi semua manusia ciptaan Tuhan, bahkan orang-orang berdosa sekalipun. Saudara sekalian, hal seperti ini bukankah sering terjadi juga di gereja? Sebagaimana perumpamaan Tuhan Yesus yang pernah diajarkannya bahwa ilalang dan gandum tumbuh bersama. Kita memang tahu bahwa setiap jemaat memiliki motivasi yang tidak sama. Karena itu gereja harus tetap waspada dan tetap tegas terhadap kejahatan yang tersembunyi. Sehingga gereja terus bertumbuh sebagai suatu persekutuan dalam kekudusan. Saudara-saudaraku, marilah kita belajar untuk tetap mengasihi, walau yang kita kasihi tidak layak menerima kasih kita. Karena mungkin telah menyakiti kita. Saudara, sesungguhnya mudah mengasihi orang-orang yang juga mengasihi kita. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak mengasihi kita? Tidak mudah. Tapi biarlah Roh Kudus menolong kita untuk tetap mengasihi sesama kita siapapun, sekalipun menyebalkan, sekalipun berkali-kali menyakiti hati kita. Bahkan kita tahu ia tak menyukai kita. Walau ini sulit, tapi disinilah iman kita teruji bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi ini kami boleh bangun dari istirahat kami, menyaksikan hari baru dan anugerah Tuhan yang baru bagi kami. Bahkan kami bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan hari ini. Bagaimana Yesus tetap mengasihi Yudas. Kiranya tetap menjadi teladan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan, ini sulit bagi kami sebagai manusia. Tapi biarlah firman-Mu pagi ini menjadi pedoman kami. Tetap mengasihi orang-orang di sekitar kami sekalipun menyebalkan dan mungkin seringkali menyakiti hati kami. Tapi karena Tuhan mengutus kami untuk mengasihi semua orang sebagaimana teladan Engkau, maka berilah kami kekuatannya Tuhan. Supaya disinilah terbukti iman kami bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami dan kami adalah murid-murid-Mu. Biarlah pengajaran-pengajaran-Mu terpatri di dalam batin kami. Dan kiranya Roh Kudus yang semakin menguatkan kami untuk menghidupinya dari hari ke hari. Kami memang mudah mengasihi orang-orang yang mengasihi kami ya Tuhan. Tetapi kami susah untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Tapi pagi ini Tuhan mengajari kami supaya mengasihi semua orang. Agar mereka mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Dalam segala situasi hidup mereka, Tuhan yang tahu keadaan mereka. Dalam kondisi apapun mereka hadapi hari ini. Tuhan yang bergumul dengan berbagai-bagai pencobaan hidup mereka. Tolonglah mereka. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan. Mereka yang bersedih Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Mereka yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan dalam rumah tangga, persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan, hamba-Mu berdoa dimanapun mereka berada pada pagi ini. Tolonglah mereka supaya mereka menemukan kasih-Mu. Mereka bersuka cita di dalam Engkau karena mereka punya pengharapan di dalam Engkau. Agar terus mereka bersaksi bahwa mereka adalah murid-murid-Mu. Yang senantiasa Tuhan kasihi dan pertolongan-Mu
tetap datang pada kami tepat pada waktunya. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, dan dalam segenap aktivitas yang kami lakukan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.